Umat Tuhan yang berintegritas akan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Di Keluaran 23 ayat 1-9 kita akan belajar tentang integritas umat Tuhan. Bahwa dasar dari integritas umat Tuhan adalah kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Maka bagaimana kita berpikir, bertindak, berbicara akan berdampak pula bagi orang lain. Umat Tuhan yang berintegritas akan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8. Dikatakan di situ, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bahwa umat Tuhan yang berintegritas juga tidak hanya mengetahui, tetapi juga akan melakukan kebenaran yang diketahuinya. Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh sebab itu kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa jangan sampai kasih yang Tuhan berikan bagi kita dicemarkan oleh kebencian, keegoisan, uang, dan juga kekerasan. Tetapi sebaliknya, milikilah kasih yang mau berkorban, yang menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Dan yang kedua adalah kebaikan. Kebaikan menghendaki adanya empati, belas kasih, dan juga mengampuni. Namun, kebaikan ini dapat dicemari oleh keegoisan dan dendam. Firman Tuhan berkata, kalau kamu kebetulan melihat sapi atau keledai musuhmu tersesat, bawalah kembali kepada pemiliknya. Kalau keledai musuhmu jatuh karena berat bebannya, tolonglah dia menegakkan keledai itu. Jangan tinggalkan begitu saja. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kasihilah musuhmu. Dapat kita baca di Matius 5 ayat 44. Jika musuh saja haruslah kita kasihi, apalagi orang yang tidak memusuhi kita. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam nats ini, orang asing yang tidak kita kenal patut mendapat kebaikan kita. Kebaikan sejati telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun manusia itu berdosa, namun dengan kasih Tuhan yang menyelamatkan itu, Dia memberikan kepada kita pengampunan dengan mengorbankan dirinya sendiri mati di kayu salib. Maka tantangan terbesar untuk melakukan kebaikan itu di dalam hidup kita adalah, yang pertama adalah mengasihi musuh. Melakukan kebaikan orang yang melukai kita. Namun ketika kita lulus dari sini, pasti kebaikan lainnya akan mengikut dengan sendirinya. Tentang apa yang jahat dilakukan oleh orang lain kepada kita, yakinlah bahwa Tuhanlah hakim yang adil. Dan yakinlah bahwa sekalipun orang lain mereka-reka yang jahat bagi kita, Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang tidak baik dilakukan oleh orang lain bagi kita, jangan menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita. Dan yang ketiga adalah tidak dikuasai oleh mamon. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena cinta akan uang mengatur kehidupan kita, maka kejahatan yang lainnya juga akan mengikut dengan sendirinya. Bahkan kita akan mengorbankan orang lain
hanya untuk mendapatkan uang. Cinta uang akan membutakan kita, memutarbalikkan kebenaran bahwa sesungguhnya kebahagiaan dan sukacita hidup kita adalah bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Namun bagi orang yang cinta uang, telah meletakkan kebahagiaannya, telah meletakkan sukacita hidupnya pada uang. Semakin bertambah uangnya, maka hidupnya akan semakin bahagia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kita baca di Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya. Dalam kehidupan kita ini tentu kita membutuhkan uang. Namun kita diingatkan firman Tuhan bahwa sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita. Tuhan mau supaya apa yang ada pada kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan, justru sebaliknya. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan harta duniawi. Tuhanlah pemelihara hidup kita, bukan iblis. Dikatakan di Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jangan berharap menjadi kaya dengan mencuri, korupsi, suap, maupun dengan pekerjaan yang curang. Namun, jadilah kaya dengan berkat Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan akan selalu menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Tuhan Yesus memberkati.